بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas pertemuan ini. Semoga pertemuan ini menjadi salah satu sebab beratkannya timbangan kebaikan kita nanti di hari kiamat. Dan semoga Allah menjadikannya sebagai salah satu sebab agar kita saling memberi syafaat nanti di yaumil qiyamah. Pagi ini kita akan membahas suratul Ma'arij ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعملون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة
Dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Artinya, mengapakah orang-orang kafir itu bersegera datang ke arahmu dari kanan dan dari kiri dengan berkelompok-kelompok? Adakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan? Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kami ciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui, yaitu air mani. Maka aku bersumpah dengan Rob yang mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari, serta bulan dan bintang. Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik daripada mereka. Dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kebatilan dan bermain-main sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka. Yaitu pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat. Seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala sewaktu di dunia. Dalam keadaan mereka menekurkan pandangannya serta diliputi kehinaan. Itulah hari yang dahulu diancamkan kepada mereka. Sini Allah berfirman, seraya mengingkari orang-orang kafir yang hidup pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini menjadi saksi bagi beliau dan apa yang dibawakan oleh Allah melalui pengutusan beliau, berupa petunjuk dan berbagai macam mukjizat yang luar biasa. Kemudian dengan semua itu mereka justru melarikan diri dan memisahkan diri dari petunjuk tersebut atau dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berpencar ke kanan dan ke kiri seraya berkelompok-kelompok dan bergolongan-golongan. Jadi orang-orang kafir itu sebenarnya bisa jadi saksi akan kebenaran. Tapi malah mereka berpaling. Meninggalkan Rasulullah SAW dan apa yang beliau bawa. Allah berfirman, فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْتِعِينَ. Mengapakah orang-orang kafir itu bersegera datang ke arahmu? Maksudnya, mengapa orang-orang kafir yang ada di dekatmu itu, wahai Muhammad, bergegas melarikan diri darimu? Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Hasan al-Basri, muhti'in berarti beranjak, meninggalkan. Anil yamini wa anis shimali izin. Dari kanan dan dari kiri secara berkelompok-kelompok. Bentuk tunggal dari kata izin tersebut adalah izatun. Izatun yang berarti berkelompok. Dan demikianlah keadaan orang-orang yang melarikan diri. Yakni saat mereka berpecah-pecah dan terpisah-pisah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad mengenai orang-orang yang mengumbar nafsu. Yaitu ahlul bid'ah. Merekalah manusia yang menyelisih Al-Quran. Mereka tidak mau bersependapat dengannya. Namun mereka sepakat untuk menyalahinya. Imam Ahmad malah memasukkan di dalamnya, dalam golongan ini, orang-orang yang berpaling dari apa? Al-Quran. Berpaling dari wahyu. Coba antum lihat.
Orang-orang yang berpaling dari wahyu, sekuat apapun mereka bersatu. Bersatu nih. Saya bersatu di mana? Di Monas misalnya gitu. Contoh. Bersatunya di mana? Di Monas. Berjuta-juta orang bersatu pada saat itu. Apakah persatuan ini akan kokoh untuk selamanya? Tidak. Kenapa? Karena mereka bersatu lari meninggalkan hadis Nabi yang melarang mempermalukan penguasa di depan umum. Atau berdemo. Atau yang lainnya. Dengan alasan tapi dan masa iya. Ya enggak? Mereka lari dari sini. Sehingga setelah itu orang-orang yang berdemo tadinya tujuannya untuk kepentingan perbaikan bangsa dan negara akhirnya berkelompok-kelompok. Masih ingat tahun 98 enggak? Ya, orang-orang yang sama-sama berdemo pada saat itu, saat ini masih berbaikan enggak? Masih baikan enggak? Enggak. Berkotak-kotak. Kalau masa itu partai politik hanya 3, masa sekarang belasan. Itu menunjukkan manusia semakin berkotak. Di saat Allah dan Rasulnya melarang sesuatu yang merusak darah, merusak harta, merusak kehormatan, terus mereka lakukan juga, setelah itu mereka akan bermusuhan sendiri. Kenapa? Karena lari dari wahyu yang menurut mereka masa iya akan tetapi. Ya kan? Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang selamat setelah mereka berpaling dari Al-Quran. Pasti berkelompok-kelompok. Siapapun. Ya, yang menyelisih Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, "Fama lil ladzina kafaru qibalaka muhtain." Mengapakah orang-orang kafir itu bersegera datang ke arahmu? Bahwa dia berkata ke arahmu melihat mereka. Dari kanan dan dari kiri secara berkelompok-kelompok. Dia mengatakan kata al-izin berarti sekelompok orang dari kanan dan kiri. Sedang mereka dalam keadaan menentang lagi mencemooh. Ya, semua kelompok pasti mencemooh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah wafat, apa yang dicemooh orang? Sunnahnya. Ya enggak? Coba untuk dia semua kelompok. Ya. Baik mereka bermusuhan sendiri di antara mereka, tetap yang disalahkan siapa? Wahabi. Ya enggak? Kenapa demikian? Karena orang akan berkelompok-kelompok untuk memusuhi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau sendiri dimusuhi oleh orang-orang yang berkelompok-kelompok. Ini orang-orang yang musuhi Nabi SAW di antara mereka bermusuhan gak? Bermusuhan. Ya. Maka jangan heran dari zaman ke zaman, masa ke masa, tetap yang disalahkan itu adalah orang yang berada di atas sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maksudnya secara berkelompok di sekitar Rasulullah SAW. Tidak hendak memahami Alkitab dan tidak juga menghendaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir bin Samurah bahwa suatu hari Rasulullah SAW keluar menemui mereka. Ketika itu mereka tengah berada di dalam beberapa lingkaran. Lantas beliau bertanya, "Mali arakum izin?" Mengapa aku lihat kalian berkelompok-kelompok? Nah, mereka berarti datang untuk memusuhi Rasulullah SAW. Ayatuma'u kullu mri'in minhum an yudkhala jannata na'im. Adakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan? Kalla. Nah, ini kalimat apa nih? Kalimat apa namanya? Bentakan. Kertakan gitu. Kalla.
Sekali-kali tidak begitu terjemahannya. Kalau khatib yang pandai bahasa Arab, kalau kalla, maka dia akan bicara sesuai dengan ini. Karena khutbah itu bahasanya agak ke arah sastra, gaya bahasa. Ya kalau bacanya kalla gitu, ya, berarti tidak paham. Ya, itu menunjukkan kelembutan itu bukan berarti tidak tegas juga. Lembut dengan ketegasan dua hal yang tidak bertentangan. Untuk apa? Bahasanya lembut tapi caci maki dan laknat. Ini bahasa Allah untuk menyadarkan mereka. Kalla, tidak mungkin. Sekali-kali tidak. Itu kan bahasanya. Artinya mereka tidak mungkin masuk surga. Maksudnya orang-orang itu sangatlah menginginkan untuk masuk ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Sedangkan keadaan mereka seperti itu. Yaitu menjauhkan diri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga melarikan diri dari kebenaran. Sekali-kali tidak mungkin mereka memasukinya. Bahkan tempat tinggal mereka adalah neraka Jahannam. Ya, banyak orang kafir, Kristen misalnya, ingin masuk surga. Tapi mereka lari dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dikabarkan dalam kitab mereka akan datang di akhir zaman. Itu Nabi terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah berfirman seraya menetapkan akan terjadinya hari pengembalian umat manusia dan pemberian azab kepada mereka, yaitu mereka yang mengingkari kejadiannya dan menilai mustahil keberadaannya dengan berikan dalil kepada mereka mengenai awal penciptaan dan pengulangannya lebih mudah daripada menciptakan pertama kali. Yang mereka pun mengakui hal tersebut. Jadi sini Allah ingin memberitahukan kepada manusia hari kiamat itu ada. Dengan cara Allah berdalil dengan dalil kauniyah. Dalil kauniyah. Tahu dalil kauniyah? Kenyataan yang terjadi di alam semesta. Jadi yang terjadi di alam semesta ini sebagiannya Allah jadikan sebagai dalil untuk membenarkan hari kiamat. Karena kalau sekedar dikasih tahu teori, mereka kalau dengar teori saja, ya nggak masuk akal, kata mereka begitu. Lalu Allah berdalil dengan kenyataan bahwa Allah mampu mendatangkan hari kiamat. Bagaimana caranya? Inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Sungguhnya kami menciptakan mereka dari air mani yang mereka ketahui. Kalau Allah mampu menciptakan makhluk yang sempurna seperti kita dari air yang tidak berharga, itu air yang hina, ma'im mahin kata Allah dalam ayat yang lain. Kalau dia mampu melakukan itu, maka lebih mampu lagi dia mengembalikan kita ke penciptaan semula. Kita diciptakan dari sesuatu yang bahannya masih mentah sekali. Ya enggak? Terus untuk membangkitkan kembali kita lebih mudah lagi. Karena apa? Karena bahannya sudah bagus. Makanya Allah ceritakan beberapa cerita dalam Al-Quran mengenai karomah orang-orang soleh yang Allah tunjukkan kebesarannya kepada mereka dengan cara dimatikan lalu dihidupkan. Seperti kita cerita dalam suratul Baqarah. Tentang siapa? Uzair. Itu termasuk cara Allah berdalil. Uzair katakan, gimana Allah bisa hidupkan ini negeri? Karena waktu itu Palestina robohan. Semua hancur rumah-rumah, atap-atapnya rata dengan tanah karena kezaliman seorang raja. Singkat cerita, Uzair berkata, menurut pendapat yang benar yang berkata ini Uzair. Walaupun berbeda pendapat para ulama tentang siapa orangnya. Gimana nih Allah hidupkan kembali semua ini sambil dilihat-lihat oleh dia. Nah Allah matikan dia 100 tahun. Ini bukan ditidurkan, mati. Kalau Ashabul Kahfi itu hidup, tertidur. Kalau ini mati.
Jadi tulang belulang gitu, udah berserakan tulangnya kan. Di dalam cerita itu menurut sebagian pakar tafsir bahwa yang dihidupkan pertama kali waktu itu adalah bola matanya. Untuk apa? Untuk menyaksikan berdirinya tulang, terbentuk kembali tubuh, kemudian tubuh itu dikasih daging, daging dikasih darah, kemudian dikasih semua yang dibutuhkannya, saraf dan seterusnya. Hiduplah dia. Itu dalil Allah mampu menghidupkan kembali manusia setelah mati. Dan dalil itu yang tahu persis siapa? Yahudi. Karena Yahudi itu, karena Uzair ini dari Bani Israel. Maka Allah menjadikan cerita Uzair itu sebagai dalil bahwa Allah mampu mendatangkan hari kiamat. Demikian juga ini. Sebagaimana Allah mampu menciptakan makhluk dari bahan mentah yang tidak berguna. Artinya bahan yang hina, air yang hina kata Allah. Kan manusia waktu lam yakun syai'an mazkura. Tidak jadi manusia. Sesuatu yang tidak diingat, sesuatu yang tidak diperhitungkan, jadi manusia. Nah itu membuktikan Allah mampu menciptakan kembali atau menghidupkan kembali manusia setelah mati. Kita kan sedikit bertanya, lagi bahas-bahas tentang surga, tentang pengingkaran orang kafir, tiba-tiba bahas tentang air mani. Manusia tercipta dari apa? Air mani. Kan tentu kita akan bertanya, ternyata hikmahnya Allah berdalil dengan dalil kauniyah. Dalil kenyataan. Selain dari berdalil dengan wahyu dan teori-teori yang ada di dalam wahyu tersebut. Lantas dia berfirman, "Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharib." Maka aku bersumpah dengan Rabb yang mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari. yakni dia yang menciptakan langit dan bumi serta menjadikan belahan timur dan barat. Dia juga yang menyediakan bintang yang muncul dari arah timur dan terbenam di belahan barat. Firman di atas menegaskan bahwasanya tidak seperti yang mereka anggap. Bahwasanya tidak akan ada pengembalian, penghisapan, pembangkitan dan juga pengumpulan itu dalam benak mereka. Mereka itu berkeyakinan tidak ada manusia kembali kepada Allah, enggak ada. Kata mereka. Dan juga tidak ada hisab, tidak ada kebangkitan, tidak ada mahsyar gitu. Padahal mereka sebenarnya semuanya itu pasti terjadi. Padahal sebenarnya semuanya pasti terjadi. Tidak mungkin tidak. Pasti. Tidak ada kata ragu di situ. Pasti terjadi. Oleh karena itu Allah menggunakan kata la. Ya. La pada awal sumpah untuk menunjukkan bahwa apa yang disumpahkannya tersebut dinafikan dan ia merupakan kandungan firman-Nya. Ya. Artinya begini. Keyakinan orang kafir itu yang mengatakan tidak ada hari kiamat gitu. Allah nafikan keyakinan itu. Allah bantah dengan apa? Fala gitu. Kalau dibaca biasa kalimatnya fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharib. Karena kan di situ ada kata tanda seru. Tanda seru. Karena ini kan sumpah. Allah ingkari dulu. Fala. Tidak seperti yang mereka yakini begitu. Kalau terjemahkan harfiahnya. Tapi di sini karena itu tidak terlalu dibutuhkan langsung diterjemahkan aku bersumpah gitu. Jadi yang Allah pakai sumpah di sini apa? Tempat terbit dan tempat terbenam, timur dan barat. Masyriq itu bahasa Arab,
Masyariq, fala uqsimu birabbil masyariq. Masyariq itu tempat-tempat di timur. Dinamakan masyriq karena tempat terbitnya matahari. Andainya matahari terbit dari selatan, maka selatan dinamakan apa? Masyriq. Dan terbenamnya di utara. Ya, maka dinamakan maghrib. Gitu. Jadi maghrib, penamaan barat itu sebagai maghrib karena tempat terbenamnya matahari. Dinamakan timur itu sebagai masyriq karena tempat terbitnya matahari. Apa arti syuruk? Itu tulisannya mana? Syuruk artinya apa? Terbit kan? Syuruk. Masyarik itu mim itu tambahan. Karena tempat ditambah mim. Ya, masyriq ditambah mimnya karena dia tempat, isim tempat. Ya. Kata dasarnya diambil dari 3 huruf itu sya, ra, qaf. Biasa dibaca syuruk. Ya. Karena dia sebagai kata dasar terbit artinya. Terbit. Cuma tidak boleh dipakai juga untuk penerbit buku. Syurukul kitab, enggak begitu. Kalau penerbit buku namanya toba atau matba, ya, diterbitkan. Ini terbit matahari namanya syuruk. Makanya tempat terbitnya namanya masyriq. Di sini Allah bersumpah dengan tempat-tempat tersebut. Demikian pula yang dijadikan bantahan terhadap pengakuan mereka yang menyimpang mengenai penafian hari kiamat. Padahal mereka telah menyaksikan agungnya kekuasaan Allah. Yakni berupa berbagai hal yang lebih mengagumkan daripada hari kiamat itu. Yaitu penciptaan langit dan bumi. Serta diciptakannya berbagai makhluk, hewan, dan termasuk benda-benda mati di dalamnya. Juga segala apa yang ada. Bisa ada gak dalil yang kita lihat setiap hari? Benda mati hidup. Benda mati kemudian hidup. Dihidupkan oleh Allah dengan air yang nanti juga akan dipakai untuk menghidupkan kita. Air hujan. Ada gak sekarang? Ada kan? Ada. Sekarang coba lihat tempat-tempat yang tandus di musim panas. Yang udah sampai warna coklat gitu. Sampai tidak ada apa-apa. Antum gali, ada biji apa di bawahnya? Gak ada kan? Gak ada biji apa-apa. Ya tidak ada juga akar-akar rumput kan sampai mati. Apalagi di belahan timur sana tempat orang nanam jagung apa segala itu. Sudah musim panas disemprot lagi tuh akarnya supaya mati. Supaya nanti dipakai nanam jagung. Begitu turun hujan, jagungnya tumbuh, rumput tadi tumbuh gak? Tumbuh. Itu bukti secara kauniyah. Kenyataan. Orang kafir ini ngaku ada Tuhan. Ngaku. Makanya Allah berdalil dengan kauniyah. Kalau dia mengaku ada Allah. Dan tahu Allah menurunkan hujan. Maka mereka menjadi saksi. Ini buktinya. Tanah yang tidak ada apa-apa hidup. Ya, Saudi lah sekarang kan. Selama tidak ada hujan. Ada kehidupan gak? Gak ada. Begitu turun hujan sekali 2 kali. Hijau. Ya kan? Hijau. Itu salah satu dalil kenyataan. Kalau mereka ngeyel juga dengan dalil itu, maka tanyakan, ada gak alam lain selain kehidupan nyata ini yang Allah ciptakan? Dan tidak bisa kita raba-raba. Ada gak? Saat ini. Dan kita mengalami alam lain itu. Ada gak? Kita alami alam lain juga. Bukan alam ini. Apa misalnya? Apa misalnya? Mimpi. Ada gak mimpi? Ada. Sampai-sampai ada ibu-ibu bangun tidur. Bangun dia. Marah-marah. Kamu ini. Kenapa marah-marah sama saya kata suami? Sudah poligami ya? Kan mimpi. Itu menunjukkan bahwa itu terbawa itu suasananya. Iya enggak?
Karena alam mimpi itu ada. Itu menunjukkan Allah mampu menciptakan alam lain yang kita saat ini hidup di dunia disuruh percaya. Di antara dalilnya adalah alam mimpi. Waktu antum mimpi nyata gak itu? Gak nyata, antum lagi tutup. Lagi minum kopi di warung kopi gitu. Tiba-tiba datang wanita cantik. Ya, begitu lagi duduk berdua, dalam mimpi itu ketemu istri sendiri. Bangun tidur. Wah, ternyata mimpi. Kalau enggak dilempar piring nih. Kan gitu. Itu dalil bahwa Allah mampu menciptakan alam lain. Dan mimpi itu alam lain juga. Dan alam tersendiri, makanya tidak bisa dibawa ke dunia kita. Demikian juga alam akhirat. Tidak bisa dilogikakan dengan dunia. Tidak bisa. Orang bangkit nanti di hari kiamat. Gimana cara bangkitnya? Nunggu aja, nanti setelah ente mati juga tahu. Itu mengenai dalil-dalil Allah secara kauniyah. Belum lagi dalil secara wahyu. Maka itu Allah berfirman dalam suratul Mu'minun ayat 57. La khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak berilmu. Artinya di sini yang dibutuhkan apa? Ilmu. Makanya kita butuh belajar. Yang tahu tentang semua itu hanya siapa? Orang berilmu. Maka di akhir ayat Allah katakan la ya'lamun. Ya, la ya'lamun di sini diterjemahkan tidak mengetahui. Berarti tidak berilmu. Dan itu juga sebagai bukti bahwa keimanan kita kepada sesuatu yang belum kita sentuh dengan panca indera ini harus dibangun di atas ilmu. Jelas? Maka di surat At-Takatsur yang pernah kita tafsirkan, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Di dunia itu ilmu yaqin. Sedangkan di sini Allah berfirman, "Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi, inna laqadiruna ala an nubaddila khairan minhum." Maka aku bersumpah dengan Rabb yang mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang-bintang. Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik daripada mereka. Yakni pada hari kiamat kelak. Kami akan mengembalikan mereka dengan seluruh badan mereka yang lebih baik daripada kali ini. Kalau saat ini kita hidup, ya kita hidup saat ini ya. Ada bekas luka, ya enggak? Ada bekas tabrakan, disunat, ada bekas apa aja terpuntung tangan. Begitu dikembalikan hari kiamat, ini semua hilang nih. Bentuknya sempurna lagi. Lebih baik enggak? Lebih baik. Kalau sekarang ada orang yang sudah struk jalan pakai tongkat ke masjid, nanti ketika dibangkitkan tidak jalan pakai tongkat lagi. Kenapa? Karena bentuk tubuhnya sudah disempurnakan kembali. Wa ma nahnu bimasbuqin, dan sekali-kali kami tidak dapat dikalahkan. yakni keadaannya tidak lemah sehingga tidak akan kalah. Allah itu tidak lemah. Allah itu maha kuasa. Ya. Dia yang menciptakan kita, dia mengembalikan kita, dan itu lebih mudah bagi Allah ketika mengembalikan kita semuanya. Fadharhum, maka biarkanlah mereka. Mereka yang sedang mengolok-olok, mengkoyak-koyak kehormatan Nabi Muhammad SAW. Biarkan mereka tenggelam dan bermain-main. Artinya biarkan mereka dalam pendustaan, kekafiran, dan keingkarannya. Ini hiburan buat kita.
Ada orang ngeyel, tak mau dia mengikuti kebenaran. Udah biarin aja. Yang penting kita sudah sampaikan. Jangan kita berlarut-larut dalam kesedihan. Jadi memang dia tidak mau mengikuti kebenaran. Dan jangan dipaksain juga. Sampai kita harus bertemu, duduk bermesraan dengan mereka agar kita mendapatkan hati mereka. Nah, selama mereka tidak memperhatikan syariat ini, mereka tidak akan pernah mencintai kita dengan setulus hati. Tidak akan pernah. Karena mereka harus mengikuti syariat. Pergi ke gereja mengambil hati orang kafir supaya mereka berbuat baik kepada kita. Enggak. Lan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi Nasrani tidak akan ridha kepada kalian. Siapa yang bohong di sini? Kalian apa Allah? Itu aja pilihannya. Kalau ada orang mengatakan orang kafir itu orang Kristen, orang Yahudi kita ambil hatinya. Tidak akan selama-lamanya. Sampai kapan? Sampai kita turut ikut mengikuti agama mereka. Maka kalau ada orang masuk gereja disukai oleh orang-orang Nasrani, berarti dalam keyakinan orang Nasrani ini orang sudah bisa dibaptis. Karena kalimatnya lan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Gak akan ridha orang Yahudi dan Nasrani kepada engkau sampai kau ikuti agamanya. Maka Allah di sini mengatakan, udah biarkan aja dia dalam kekafiran dan pengingkaran. Tidak usah cari muka. Muka udah ada, cari muka lagi. Tak capek bawa muka yang banyak. Lalu tampil sebagai pahlawan, ingin menyatukan sebagai orang yang negarawan atau nasionalisme. Orang Yahudi tidak akan pernah ridho sama kita. Ya. Akan pernah ridho. Oleh karenanya kita tidak usah terlalu terbuai, terlalu tersedih hati ketika mereka tidak mau mengikuti kebenaran. Karena mereka memang suka mengolok-olok, kafir, mendustakan, kemudian bermain-main. Agama mereka itu agama main-main kok. Iya enggak? Agama main-main. Gimana kita bisa membela mencari keridhaan mereka? Kalau mereka serius beragama nih. Maka mereka tidak mungkin untuk mengucapkan selamat hari raya kepada kita. Karena mereka harus pegang dalam prinsip agama mereka. Atau mengucapkan selamat hari Idul Fitri dan Idul Adha. Atau yang lainnya. Tidak mungkin. Kalau mereka agamanya serius. Seperti seriusnya kita. Apa serius kita? Lakum dinukum waliyadin. Kita serius. Tidak main-main kita dalam beragama. Ya kalau ada orang Islam yang masih mengakui ini benar ini salah. Kenapa tidak pindah agama aja? Kalau mereka mengakui ini benar semua. Kenapa Anda tidak pindah agama sekalian biar beres keadaannya. Bikin kacau aja di tengah-tengah keluarga kaum muslimin. Ya. Orang kafir sebagian tidak mau kok mengakui agama kita benar. Ada orang Islam mengakui agama yang lain benar. Gara-gara apa? Takut dicemooh, takut apa kata dunia, takut dikatakan oleh HAM, takut dikatakan oleh ini dan itu. Takut. Maka kata Allah, fadharhum. Biarkan. Tidak usah terlalu diperdulikan. Karena kalau kita terlalu peduli dengan orang-orang yang sudah tidak menerima lagi hidayah, kita sedih. Ya enggak? Sedih. Maka mulai saat ini, tidak usah lagi nonton videonya orang-orang yang sesat penyimpangan itu. Tokoh-tokoh agama yang mencaci maki kita. Kemudian, hatta yulaqu yaumahum alladzi yu'adun. Biarkan orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya itu bermain-main, bersenda gurau dengan sendirinya. Sampai kapan? Sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka. Maksudnya ialah hari mereka kelak mengetahui akibat dari semua itu dan merasakan penderitaan. Allah ancamkan kepada orang kafir dengan neraka yang kekal selama-lamanya. Rasulullah ancamkan kepada ahli bid'ah
kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu ancaman enggak? Tapi dicaci maki itu hadis. Diolok-olok oleh mereka. Karena yang menyampaikannya selalu kok itu aja yang disampaikan. Nabi setelah amma ba'du selalu mengatakan kullu in fa in asdaqal hadithi kitabullah sampai akhir. Udah biarkan mereka mengolok-oloknya sampai mereka sendiri bosan, atau kalau mereka mati dalam keadaan itu dia akan lihat sendiri ancamannya nanti di hari kiamat. Itu kan ancaman dari Nabi SAW. Di antara ancamannya mereka diusir dari telaga. Ya enggak? Karena berbuat bid'ah. Diusir dari telaga orang-orang berbuat bid'ah. Khawarij, Syiah, atau yang lainnya. Yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubi yufidun. Itu pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat. Seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala mereka. yakni bangkit dari kuburnya. Pada saat Allah Rabb Tabaraka wa Ta'ala memanggil mereka, mereka segera bangkit dengan cepat. Seolah-olah mereka tengah berlari menuju ke patung-patung mereka. Gitu. Ibnu Abbas, Mujahid, Ad-Dhahak mengatakan, yakni kepada ilmu yang mereka usahakan. Jumhur membaca ila nasbin. Ada bacaan ila nusubin, ada bacaan ila nasbin. Dengan beri harokat fathah pada huruf nun dan sukun pada huruf sad. Yang berkedudukan sebagai masdar dengan pengertian yang dijadikan berhala. Nusubin, berhala, nasbin yang dijadikan berhala. Sedangkan Al-Hasan Basri membacanya nusubin, yaitu dengan memberikan huruf dhammah dengan harokat dhammah pada huruf nun dan shad yang berarti patung. Nasbin pembuatan patung, nusubin patungnya. Nasbin perbuatan membuat, ya kreativitasnya. Ila nasbin, kanum ila nasbin, yaitu seakan-akan mereka sedang segera membuat patung. Kalau dibaca nasbin, kalau dibaca nusubin seperti kita baca, artinya patung itu sendiri yang sudah dibuat. Itu maksud. Ini perbedaan cara baca saja. Dengan pengertian seakan-akan mereka tengah bergegas menuju tempat yang dituju. Sebagaimana mereka dahulu di dunia biasa berjalan cepat menuju berhala jika mereka bermaksud mendatangi dan mengunjunginya. Siapa di antara mereka yang menerima pertama kali? Ya, mereka di dunia bergegas kan ke Tuhan-Tuhan mereka. Tak punya anak ke tempat keramat. Gak dapat rezeki lempar uang ke kuburan. Gak punya ini bertahlilan di depan agama Konghucu. Ada gak untuk lihat? Yang tahlilan di depan patung Konghucu tuh. Ya kan? Itu bukan lagi agama Buddha, itu agama sendiri kan. Mereka bertahlilan. Dan itu semua akan dapat akibat nanti di hari kiamat. Mereka lebih cepat menuju kepada berhala daripada menuju kepada tauhid, ya enggak? Diajak bertauhid kepada Allah, lambat mereka. Tapi gimana ini enak sama masyarakat? Kan gitu pikirannya. Begitu diajak kepada tempat keramat, cepat dia. Seperti itulah orang-orang kafir dahulu. Yang demikian diriwayatkan dari Mujahid, Yahya bin Abi Katsir, Muslim Al-Batin, Qatadah, Dhahak, Ar-Rabi bin Anas dan Abu Saleh, itu mereka segera menuju kepada berhala di dunia. Seperti itulah mereka akan menuju kepada tempat hisab. Ya. Dan saat itu mereka juga akan cari Tuhan-Tuhan mereka. Dicarinya Tuhan-Tuhan itu. Semua akan bertemu dengan Tuhannya masing-masing. Penyembah patung bertemu patung, penyembah berhala bertemu berhala, penyembah kubur bertemu kuburnya, penyembah salib bertemu salib. Penyembah di sini bukan langsung menyembah zat benda tersebut,
Tapi para penyembah ini menjadikan wasilah benda tersebut untuk menghubungkan mereka dengan Allah. Orang kafir Quraisy juga begitu. Sama dengan orang-orang yang berbuat kesyirikan dari kalangan kaum muslimin ini. Membuat wasilah. Yang anehnya lagi penghafal Quran lagi yang melakukan. Menghafal Quran, melakukan hal itu. Apa mereka tidak baca Quran gitu? Surat Az-Zumar ayat ketiga. Bahwa kekafiran orang-orang kafir dulu itu bukan sujud dan ruku di hadapan patung itu saja. Tapi mereka berdoa di hadapan patung itu tetap ditujukan kepada Allah. Tapi harus dititipkan kepada patung-patung ini. Doa itu supaya pemilik patung ini yang membawa doa itu kepada Allah. Saat ini juga begitu enggak? Enggak? Iya, mereka titipkan doa kepada penghuni kubur supaya mengantarkan doa mereka kepada Allah. Mirip enggak? Mirip. Sayang seribu sayang ini tidak dijelaskan oleh orang-orang yang paham tentangnya. Khasyiatan absaruhum, dalam keadaan mereka menundukkan pandangannya. Khasyiah artinya khusyuk, takut. Tarhaquhum dhillah, serta diliputi kehinaan. Yang demikian itu tidak lain sebagai balasan atas keengganan mereka berbuat ketaatan ketika masih diberi kehidupan di dunia. Maka di hari kiamat Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar jangan dihinakan. Sebab nanti Nabi Ibrahim akan menyaksikan ayahnya berbuat seperti ini. Ketika Nabi Ibrahim nanti ketemu, melihat ayahnya dihinakan pada saat itu. Siapa ayah Nabi Ibrahim? Azar, pembuat patung. Nabi Ibrahim mengatakan, wala tukhzini yauma yub'atsun. Jangan kau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Ternyata harapan Nabi Ibrahim ayahnya tidak dihinakan. Ternyata ayahnya kan tidak mau memeluk agama Islam. Tidak mau mentauhidkan Allah. Allah hinakan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ketika manusia, ketika harta dan anak tidak berguna kecuali orang yang datang kepada Allah dengan bawa hati yang salim. Itu hati yang mentauhidkan Allah. Kata Ibnu Katsir dalam tafsir surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89 itu, kata Ibnu Katsir rahimahullah, hati yang salim itu hati yang penuh dengan tauhid, penuh dengan Islam dan jauh dari syirik. Jauh dari apa? Syirik. Dan kesimpulan beliau itu diambil dari perkataan Ibnu Abbas, Muhammad bin Sirin, kemudian ditambah dengan perkataan Abu Utsman An-Naisaburi. Hati yang salim itu adalah hati yang cinta sunnah, benci kepada perbuatan bid'ah. Cinta kepada sunnah, benci kepada perbuatan bid'ah. Perbuatan muhdats yang diada-adakan. Artinya bid'ah. Nanti merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir itu. Cuman orang-orang ini malas baca tafsir. Ya, berani jadi dai tapi tidak baca tafsir. Tarhaquhum dhillah, yang demikian itu tidak lain sebagai balasan atas keengganan mereka. Tadi sudah disebutkan. Lalu Allah mengakhiri surah ini dengan dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Itulah hari yang sebelumnya diancamkan kepada mereka. Berarti ini sudah terjadi. Artinya Allah menceritakan sesuatu yang pasti terjadi. Pasti terjadi apa yang Allah ancamkan kepada orang-orang kafir. Nah, kita lanjut surat Nun. Surat Nuh, afan. Lanjut surat Nuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Nuh alaihissalam pun berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepadamu, yaitu beribadalah olehmu kepada Allah saja dan bertakwalah kepadanya serta taatilah aku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan meneguhkanmu sampai pada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya apabila telah datang ketetapan Allah, tidak dapat ditangguhkan seandainya kamu mengetahui. Allah Subhanahu wa taala bercerita atau berfirman seraya menggambarkan mengenai keadaan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini Rasul keberapa? Rasul. Pertama. Oke. Yang terakhir siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi yang pertama siapa? Adam. Kenapa Nabi Nuh diutus sebagai Rasul pertama? Karena Nabi Adam sudah punya kaum yang lain. Ada sebab kenapa beliau diutus. Ibu-ibu di belakang kayaknya ngomongnya gak kedengaran. Kenapa Nabi Nuh diutus sebagai Rasul pertama? Jawabannya adalah karena terjadi kerusakan akidah. Karena sejak Nabi Adam, kemudian dilanjut Nabi Idris, sebelum Nabi Nuh kan, manusia berada dalam satu ajaran agama. Agama apa? Islam. Yang muatan ajarannya adalah mentauhidkan Allah. Gak ada perbedaan ajaran waktu itu. Dan gak ada perdebatan agama di saat itu. Gak ada. Gak ada orang yang saling caci maki gara-gara mempertahankan ego dalam urusan agama. Oleh karena itu Allah katakan, kanan nas ummatan wahidah. Dulu manusia itu dalam satu agama. Gitu. Begitu terjadi kerusakan di generasi 10, keturunan ke-10. Kalau kita sering katakan 7 keturunan. Ini 10 keturunan. Jadi Nabi Adam mewarisi bagusnya agama itu sampai 10
keturunan. Nah, di keturunan 10 itulah terjadi kerusakan. Anda bayangkan, syirik itu tamu tak diundang. Begitu dia masuk ke ruangan hati manusia, dia porak-porandak hati itu, hancurlah hati itu. Padahal dia tamu tak diundang. Jadi syirik itu tamu tak diundang. Pada hakikatnya dia bukan sesuatu yang ada dalam naluri. Kalau orang ingin berzina, nalurinya memang ada. Suka sama wanita. Ya enggak? Ingin punya harta nih, ambisi gitu. Mengambil hak orang. Nalurinya ada. Karena apa? Karena ada syahwat. Ini syirik apa pendorongnya? Ada orang, waduh duhai patung begitu kau cantik gitu. Bibirmu merah karena dicet. Nggak ada. Nggak ada penunjang pendorongnya. Kecuali apa? Dia tamu tak diundang. Begitu dia masuk, dia porak-porandakan istana kita dalam hati itu. Maka oleh karena itu Allah utus Rasul. Nah Rasul ini bukan datang membawa ajaran baru. Bukan. Dia ingin kembalikan manusia ini kepada fitrahnya. Yang dulu pernah diajarkan Nabi Adam alaihissalam. Ternyata susah dikembalikan. Kenapa? Karena hancurnya hati itu seperti hancurnya rumah yang dicongkel pondasinya. Apa yang dihancurkan oleh syirik? Pondasi agama. Kalau sekiranya waktu itu rusaknya manusia karena tidak mau bersedekah, gampang dikembalikan. Atau karena akhlaknya buruk, gampang. Atau terjadi pembunuhan antara anak Nabi Adam 2 orang itu kan gampang dikembalikan lagi manusia kepada kebaikan. Karena yang dirusak bangunan. Begitu syirik datang, apa yang dicongkelnya? Pondasi. Coba Anda hancurkan pondasi masjid ini. Bangun ulang gak? Bangun ulang. Coba Anda lihat kerusakan atap atau platformnya bocor air. Gampang kan diperbaiki? Gampang. Disuruh naik tukang ke atas gampang. Demikianlah yang dihadapi Nabi Nuh. Yang dihadapi oleh Nabi Nuh adalah kerusakan agama dari pondasi. Maka sulit manusia dikembalikan lagi kepada fitrah. Kan diutus. Dan Allah merintahkan beliau agar memberitahu kaumnya akan pentingnya beribadah hanya kepada Allah. Kalau tidak diancam dengan azab yang pedih. Di sini dikatakan Allah berfirman seraya menggambarkan mengenai Nabi Nuh alaihissalam. Bahwasanya dia diutus kepada kaumnya untuk memberi peringatan akan datangnya siksaan Allah. Yaitu sebelum siksa tersebut menimpa mereka. Diingatkan dulu. Siksanya di mana? Dunia akhirat disiksa. Jika mereka mau kembali dan bertobat, siksa tersebut pun batal ditimpakan terhadap mereka. Contohnya Nabi siapa yang dibatalkan siksanya? Umat Nabi siapa yang dibatalkan siksanya? Ada umat Nabi yang siksaan Allah sudah kelihatan gelap di atas langit, ditunda. Umat Nabi siapa? Yunus. Umat Nabi Yunus. Karena apa? Keajaiban istighfar dan taubat. Karena kita lihat, mana sih istighfar nih ajaibnya? Ya kan? Coba kalau antum, saya tidak suruh ini. Antum bertengkar sama istri, musibah enggak? Musibah. Antum ke masjid, tidak usah marah-marah sama istri. Berarti istighfar, baca Quran, istighfar. Insya Allah pulang dikasih makan sama istri. Iya. Bukan hanya dikasih makan, ditarik tangannya. Suamiku sayang, aku minta maaf. Gitu. Kenapa? Karena kita beristighfar. Ajaib istighfar itu. Ya. Antum pulang dari kantor, dimarahi bos di kantor. Udah dimarahi bos di kantor, di jalan macet pula. Udah begitu ada ibu-ibu belok kiri sen kanan. Begitu sampai rumah cucu. Seperti apa? Seperti seekor singa betina menghadapi anak kelinci laki-laki. Antum kesel enggak? Kesel. Beristighfar banyak-banyak. Insya Allah Allah akan menghentikan mulut istri antum.
Coba deh, anak kasih porsi dulu. Ya, kalau masih belum juga ente coba lagi insya Allah. Demikian juga ibu-ibu. Ketika suaminya tiba-tiba ngambek, tidak ada arus, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada badai, tiba-tiba begitu. Nah, ada masalah dengan diri ibu, dengan Allah Azza wa Jalla. Beristighfar banyak-banyak. Ya, maka di saat itu Nabi Nuh nawarkan apa? Segera minta ampun, azab itu Allah akan hilangkan. Gitu. Seperti terjadi pada kaum Nabi Yunus. Itu azab luar biasa tuh yang akan menimpa kaum Nabi Yunus. Udah hitam langit semuanya siap ditimpakan di atas kepala mereka. Apa mereka lakukan? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah berfirman, "An anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim." Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Berilah peringatan kepada kaummu sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Nuh berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepadamu." Yakni yang menerangkan peringatan secara jelas, gamblang. Apa yang diingatkannya? An i'budullah. Masalah apa ini? Tauhid. Yani ibadalah olehmu kepada Allah. Saya mau nanya nih. Kaum Nabi Nuh waktu itu faham gak tauhid? Artinya mereka yakin gak Allah itu ada? Yakin. Itu orang-orang Islam yang dulunya menganut ajaran nenek moyang mereka Nabi Adam. Tapi keislaman mereka dicampur oleh syirik. Nabi Nuh menyuruh mereka beribadah kepada Allah. Walhasil mereka sendiri yakin mereka sedang beribadah kepada Allah. Di kaum Nabi Nuh ini, mereka yakini sedang beribadah kepada Allah. Cuma yang tidak diterima oleh Allah, cara mereka itu menjadikan patung 5 orang soleh sebagai perantara dengan Allah. Itu tidak diterima oleh Allah. Maka diutus manusia spesial ini. Manusia terbaik pada zamannya. Nabi Nuh alaihissalam. Orang yang beribadah kepada Allah diperintahkan beribadah. Ada apa? Berarti ibadah mereka itu salah. Begini cara beribadah kepada Allah. Itu dengan tidak memakai perantara. Maka Nabi Nuh mengatakan, "Ani ibudullah." Yani beribadalah olehmu kepada Allah. Wattaquh. Dan bertakwalah kepadanya. Ini perintah untuk menjalin hubungan baik dengan Allah. Yani tinggalkan apa yang diharamkannya dan janganlah berbuat dosa kepadanya. Baik. Di sini perintah beribadah kepada Allah. Pertanyaannya adalah, gimana kalau perbuatan kami ini salah gitu? Salah nih cara berdoa bertawasul. Seharusnya pertanyaan mereka, terus gimana yang benar? Begitu kan pertanyaannya? Maka lanjutannya, wa ati'un, ikuti aku. Begini caranya, aku yang bisa melakukannya. Ya. Ikuti, taatilah aku yakni terhadap apa saja yang aku perintahkan kepada kalian dan yang aku larang dari kalian. Ini yang harus kalian patuhi dan kalian tiru. Tadi disuruh nih, kita suruh orang. Nah, sholat ya, sholat. Puasa ya, puasa. Zakat ya, zakat. Terus gimana? Tanya anak kita, gimana caranya? Oh begini caranya, kita ajarin tuh caranya. Itu yang diinginkan Nabi Nuh dulu. Kuperintahkan kalian beribadah kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Dengan cara ikuti aku. Maka demikian juga dalam agama kita. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk beribadah kepada Allah. Mentauhidkan Allah. Berzikir kepada Allah. Berdoa. Pertanyaan kita, siapa yang kita tiru? Qad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Itu jawabannya. Bukan niru kiai, bukan niru ustadz, bukan niru Habib. Karena Habib, kiai, ustadz kita sendiri nonton kan di TV bagaimana perbedaan mereka. Ya enggak? Mereka berbeda-beda kok. Dalam meyakini sesuatu, dalam mengamalkan sesuatu.
Mereka berbeda-beda. Bukan mereka uswatun hasanah kita. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mau didoktrin. Nanti kalau menyelisih Pak Ustadz, nanti kualat. Ini namanya apa? Doktrin. Seharusnya doktrinnya yang bagus. Jika ente tidak taati Nabi dan Rasul, ente tahu akibatnya nanti. Itu doktrin yang benar. Gitu. Maka Nabi Nuh begitu. Dia katakan aniyabudullah wattaqu wa ati'un. Taati aku juga. Ya. Kemudian Nabi Nuh tidak hanya menyuruh mereka beribadah, menyuruh mereka mentaati beliau, tapi dijanjikan. Apa janjinya? Yaghfir lakum min dzunubikum. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosa kalian. Yani jika kalian mengerjakan segala apa yang diperintahkan kepada kalian dan kalian membenarkan apa yang aku bawa kepada kalian, pastilah Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kata min di sini, min dzunubikum, ada yang mengatakan ia hanya sebagai tambahan. Kata tambahan yang memperindah kalimat bacaan. Artinya tidak perlu diterjemahkan. Tidak perlu apa? Diterjemahkan. Tetapi hanyalah sedikit pendapat yang menyatakan bahwa min di sini tambahan. Tambahan tersebut tak lain sebagai isbat penetapan. Darinya muncul ungkapan masyarakat Arab, qad kana min matarin. Sungguh ini dari hujan. Maksudnya ini hujan. Lalu ada juga yang berpendapat kata min di sini bermakna an dengan pengertiannya yaitu dari. Dia akan memberikan ampunan atas dosa-dosa kalian. Pendapat demikian ini menjadi pilihan Ibnu Jarir. Ada juga yang menyatakan bahwa min di sini adalah yang dimaksud untuk menyatakan sebagian tabi'id, sebagian dosa. Artinya mengampuni dosa-dosa besar yang kalian telah menjadikan akan datang, yang dia telah menjadikan akan datang ya siksa atas tatkala kalian melakukannya. Jadi min di sini ada 3 makna. Pertama, min penghias kata-kata. Ya. Penghias apa? Kata-kata. Ya. Yang kedua maknanya min diartikan atas atau karena. Ya, atas. Allah akan mengampuni atas dosa-dosa kalian. Min yang arti ketiga adalah diartikan dengan sebagian dosa. Artinya ada sebagian dosa yang kalian lakukan itu, dengan sebab dosa itu kalian diazab Allah. Gitu. Turun azab gara-gara dosa itu. Seperti syirik, zina, termasuk minum khamar, termasuk dalam agama kita ini musik. Itu bisa menggoyangkan bumi. Khamar, zina, musik, syirik, itu bisa menggoyangkan bumi. Makanya bumi selalu goyang itu karena banyak orang yang bergoyang-goyang di atasnya. Ya. Terutama yang goyang-goyang di media sosial. Alhamdulillah. Ya. Ini makna yang dipakai dalam terjemahan ini. Min yang dimaksud sebagian. Karena ada dosa perbuatan salah kita yang tidak serta-merta mendatangkan azab. Tapi bisa dihapus dengan kebaikan-kebaikan. Pandangan mata, ucapan, mendengar sesuatu selayang pandang itu kesalahan. Begitu kita sholat, puasa, haji, zakat, atau berada di bulan Ramadan itu terhapus dengan sendirinya. Namun ada dosa yang harus bertaubat. Dosa yang harus bertaubat inilah yang kalau kita tidak taubat, turun azab Allah. Dosa besar. Kita ya syirik. Selanjutnya Allah katakan wa yu'akhirkum ila ajalin musamma, dan Allah akan menangguhkan sampai pada waktu yang ditentukan, yakni memperpanjang umur kalian serta menunda ditimpakannya adab atas kalian yang jika kalian tidak menghindari hal-hal yang dilarangnya.
maka pasti dia akan menimpakannya kepada kalian. Sebenarnya ini ada kabar gembira dan harapan buat kita. Bahwa istighfar, bertaubat kepada Allah bisa menambah umur dan keberkahan hidup. Ya, bisa menambah apa? Umur. Apakah nambah zatnya atau menambah keberkahannya? Ya, yang jelas yang pasti akan ditambah keberkahannya. Tapi di sini Ibnu Katsir menafsirkan dipanjangkan umur, ditunda azab. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Sesungguhnya apabila Allah telah datangkan ketetapan, Allah tidak sesungguhnya apabila telah datang ketetapan Allah, tidak dapat ditangguhkan seandainya kau mengetahui. Artinya, bersegeralah kalian untuk bertaubat, taat sebelum ditimpakan penderitaan itu. Sebab kalau Allah telah memerintahkan penimpaannya, niscaya tidak akan ada yang mampu menolak dan menahannya. Karena Dia Maha Agung, Rabb yang menguasai segala sesuatu, yang Maha Perkasa, dan bahwa keperkasaannya semua makhluk tunduk kepadanya. Semua makhluk tunduk kepada Allah. Di sini kisah Nabi Nuh alaihissalam dalam ucapan mintalah ampun agar Allah memberikan kalian umur yang panjang, hidup yang diberkahi. Ini menunjukkan bahwa istighfar itu bisa menunda datangnya azab. Taubat. Dulu Allah berjanji ketika orang kafir meminta, Muhammad mana azabnya? Mana, datangkan kalau kau mampu azab kami. Lalu Allah menjawab, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab mereka karena kau masih hidup di tengah mereka. Sekarang yang menjadi tameng azab ini udah wafat. Udah wafat gak? Udah. Rasulullah SAW. Kemudian Allah lanjutkan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Masih ada satu tameng. Apa itu? Allah tidak akan mengadab mereka sedang mereka itu beristighfar. Saya lupa ayatnya di surat apa, saya carikan dulu. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa ma kana Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Penting ayat ini untuk kita renungkan. Surat Al-Anfal ayat 33. Ya, surat Al-Anfal ayat 33. Baru jelas ceritanya antum baca ayat sebelumnya. Surat Al-Anfal itu surat nomor 8. Nomor 8 ayat 33. Ya, coba antum lihat ayat sebelumnya. Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqq min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka cobalah hujanilah kami dengan batu dari langit. Ayo. Mereka menentang siapa? Allah. Atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Ya, sekiranya antum raja nih, raja. Antum raja. Rakyatnya bilang, raja, jika kau mampu menghukum aku hukum, coba berani. Mana pedang kau? Antum akan apakan dia? Dipenggal. Tapi ini zat yang maha kuasa, tidak mengadabnya. Kenapa? Karena begitu cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di tengah-tengah musuhnya. Lihat. Mereka nantang, Allah, mana azabmu? Ayo hujani kami dengan hujan batu, kata mereka. Ya. Atau datangkan kepada kami azab yang pedih, mana? Kata mereka. Allah murka gak kepada mereka itu? Murka luar biasa. Tapi kemurkaannya itu
dikalahkan dengan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah katakan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Allah tidak akan mengadab mereka wa anta fihim. Sedangkan kamu masih ada di situ bersama mereka. Nah, manusia yang disayang dan dicintai Allah ini sudah wafat. Lalu selanjutnya Allah katakan wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Istighfar. Ini yang harus kita junjung tinggi. Dan ini tidak diikuti oleh kaum Nabi Nuh. Makanya datangkan apa? Banjir bandang. Habislah mereka diazab oleh Allah di dunia. Sekarang kita hidup di tengah-tengah kerusakan atau tidak saat ini? Rusak ini. Mulai dari dunia nyata, dunia mayat, ya kan? Ini kerusakan di mana-mana yang menimpa kita. Kita tidak melihat maksiat di luar, dalam keluarga kita ada maksiat. Dan maksiatnya selalu menawarkan diri setiap hari, setiap buka HP. Ya enggak? Lagi baca-baca tafsir, sesuatu tafsir, turun itu dari atas, prek gitu kan. Kalau enggak tanya jawab dari ibu-ibu, tanya jawab yang lain. Itu menunjukkan bahwa kita ini dalam kondisi hidup di tengah kerusakan. Yang mana azab Allah itu ada di kepala kita, di atas kepala kita. Ya. Maka sekarang kita meminta ampun kepada Allah. Mohon ampun. Dosa-dosa kita ini banyak. Belum lagi dosa yang kita lihat, yang kita remehkan. Belum lagi orang yang meninggalkan sholat. Belum lagi ada orang mengaku bahwa Allah punya anak dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa kita butuh kepada istighfar. Dan yang kita khawatirkan adalah begitu ajal kita tiba, mati. Dalam kondisi tidak beristighfar kepada Allah. Ayo kita terus mengulangi kalimat ini. Dan ini pesan seluruh para nabi dan rasul. Pesan mereka untuk kita. Bahkan ini merupakan motivasi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun dosa kita, Allah akan ampuni selama kita bertaubat kepada. Baik, saya kira cukup. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak Ustadz menyampaikan bahwa Nabi Nuh itu bukan agama baru atau ajaran baru, tapi mengembalikan fitrah. Apa ada yang maksud itu? Itu pertama. Fitrah. Baik, saya jawab dulu fitrah. Ya. Fitrah adalah keyakinan bawaan anak manusia bahwa Allah itu Maha Esa. Yaitu Islam itu sendiri. Islam yang diakui secara naluri. Fitrah itu naluri. Naluri baik. Misalnya saya lihat ini kopi kan. Kopi. Nah, ini kopi ini. Bisa diminum baik. Begitu ada orang taruh depan saya baygon campur gula. Saya mau minum. Enggak ini. Baygon campur gula nih. Naluri saya mengatakan ini mematikan. Nah, itu naluri. Seperti itulah. Syirik itu bukan bagian dari naluri. Sedangkan naluri manusia adalah mentauhidkan Allah. Nah, naluri inilah yang dirusak oleh syirik tadi. Maka Nabi Nuh mengembalikan manusia kepada fitrah. Baik, ada lagi? Silakan. Mengenai itu apa namanya di dalam surat Anfal tadi, bahwa Allah tidak akan menurunkan azab selama apa namanya kita beristighfar. Tapi banyak kejadian gempa bumi ini bagaimana Pak Ustadz? Ini kan umat Islam kan beristighfar, tapi karena mungkin ada kemaksiatan di situ, ya, akhirnya terjadi gempa atau gempa bumi atau musibah lain lah. Akhirnya umat Islam yang ikut istighfar yang meninggal juga di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai terjadi gempa, padahal di situ ada orang Islam yang beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama yang perlu diperhatikan, istighfar itu tidak hanya istighfar, tapi seperti dicontoh Nabi Nuh, sambil didakwahkan, ada amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu Allah katakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah.
takutlah kalian akan fitnah yang tidak menimpa orang zalim saja di antara kalian. Ayat ini membuat istri para sahabat, istri Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, apa iya Allah akan mengadab mereka semua? Di tengahnya ada orang soleh loh. Kata Nabi, iya. Jika maksiat merajalela dan orang solehnya diam, tidak memberikan amar ma'ruf nahi munkar. Saya mau bertanya nih kepada yang hadir semua. Kenapa dai itu cenderung diam? Orang-orang soleh itu. Takut kehilangan pengikut dan takut diolok-olok. Makanya Allah sebutkan wali Allah yang sempurna. Wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Ketika takut dicela orang, orang tidak akan mau bicara. Ngomong syirik, ngomong bid'ah itu tidak mau orang. Apalagi resikonya zaman sekarang ngomong syirik dan bid'ah, dicap Wahabi dulu, dihentikan dari tempat kajiannya. Pindah masjid. Ya tidak. Resiko. Maka oleh karena itu terjadinya gempa dan seterusnya ini boleh jadi para dai-nya namun kasih tahu datanglah gempa. Atau mereka istighfar tapi istighfarnya main-main. Seperti astagfirullah setiap selesai sholat istighfar. Mau nikah baru istighfar. Selesai nikah istirahat. Istirahat dari istighfar. Ya. Maka oleh karena itu, ikhwan fillah istighfar itu kapan saja. Jangan hanya istighfar pada saat tertentu, kemudian istighfarnya main-main lagi. Atau bid'ah lagi tempat istighfarnya. Seperti istighfar pada saat menikah. Ngapain istighfar? Saya pernah nikah, memang saya sudah nikah ya. Waktu saya nikah dulu, kuahnya ngomong begini. Karena nikah saya bermasalah dalam catatan negara kan. Masalahnya begini, istri anak waktu itu umur 15 tahun. Tidak masuk, tidak bisa terima surat itu. Tapi saya orang ngeyel. Pak, cari kuah yang lain. Begitu cari kuah yang lain, ketemulah kuah ini mau ngambil resiko. Nanti siapa yang akan dipenjara kalau terjadi apa-apa di dalam pernikahan ini? Ada yang nuntut. Saya dengan mertua saya, ngomong begitu saya kan. Kata mertua saya, enak aja kamu enak nikah, saya di penjara, kata mertua. Akhirnya udahlah saya sendiri kalau begitu, dia bilang. Ketemulah sama kuah itu dalam pernikahan. Kuahnya bisik-bisik. Istighfar Ustadz ya. Gak usah. Syahadat ya Ustadz. Kan saya orang Islam. Syahadat lagi. Sampai kuahnya ngomong begini. Ustadz nanti kalau disuruh khutbah nikah, Ustadz sendiri khutbah ya. Ngomong gitu. Habis kuahnya diceramain dulu. Diceramain, tidak ada istighfar, tidak ada syahadat. Kenapa? Saya kan Islam. Ragu nggak dengan keislaman saya? Enggak, enggak usah syahadat. Untuk bersyahadat tuh yang diragukan dia sudah masuk Islam atau tidak ini orang. Gitu. Butuh syahadat. Karena boleh orang mukminan nikah dengan orang kafir. Gitu. Terus istighfar untuk apa? Istighfar kan rahasia saya dengan Allah. Masa saya harus ucapkan di sini juga? Makanya saya disuruh khutbah sendiri nikahnya. Walaupun waktu itu bukan ada jadi khotibnya. Dari orang lain. Kata mereka ini Ustadz ngeyel banget gitu. Itu tadi istighfar itu hanya dijadikan sebagai main-main. Sebagian atau perbuatan bid'ah. Kalau serius semua orang di rumah mereka Ramadan nanti atau sekarang tobat, banyak bertobat kepada Allah ya, supaya Allah hentikan terjadinya gempa di mana-mana. Dan itu anehnya gempa terjadi di tempat orang Islam. Ya karena Allah sayang kepada orang Islam. Oleh karena itu Rasulullah Aisyah mengatakan Allah itu cemburu kepada orang Islam supaya mereka tidak berbuat maksiat. Dikasihlah gempa. Setelah itu kan orang Islam apa diingatnya? Kan Allah. Apakah di bulan suci Ramadan sholat tarawih itu pengganti dari sholat malam? Iya. Tarawih, tahajud, qiyamul lail sama. Tarawih itu tidak ada penamaannya, cuman penamaan itu dia disebut oleh para ulama, fuqaha.
Aslinya qiyamul lail kan. Man qama Ramadan. Kan gitu kan. Imanan wa ihtisaban. Nggak ada man tarawih Ramadan. Nggak ada. Ya qiyamul lail dengan tarawih itu sama. Nama aja yang berbeda. Artinya kita telah tahajud di bulan Ramadan. Iya tahajud. Di awal malam. Bahkan setiap hari selain bulan Ramadan boleh sholat tahajud sebelum tidur. Tapi yang lebih afdal adalah setelah tidur. Waktu sholat witir, waktu sholat wajib, bolehkah berdoa dengan bahasa sendiri di waktu sujud? Sebagian ulama mengatakan cukup dalam hati. Ada juga yang mengatakan sebagian mereka boleh karena itu doa, bukan bacaan sholat. Ya, kalau salah Syekh Abdul Razak yang membolehkannya itu. Ulama kontemporer. Tapi saya lebih hati-hati dengan hati. Insya Allah hati pun diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, at-tamanni minad du'a. Angan-angan di hati itu bagian dari doa. Iya. Itu termasuk didengar oleh Allah. Baik. Ustadz, saya mau tanya. Satu. Itu ya, satu apa ini? Ayat ini. Apa? Dokter kayaknya nulis. Ayat ini orang-orang kafir ini sebenarnya mengetahui tentang. Oke. Orang-orang kafir itu mengetahui kebenaran, tetapi mereka selalu berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan orang-orang kafir itu berakhir berseteru dengan orang-orang Islam tentang Al-Quran dan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Sampai hari kiamat. Sampai tinggal mereka aja yang tersisa. Sebelum terjadi kiamat, semua orang Islam mati, dimatikan oleh Allah. Tersisa orang-orang paling buruk di dunia ini. Itu orang-orang kafir. Ya, sampai hari kiamat. Dan ajibnya mereka tidak bisa menang-menang dengan itu. Mereka tahu kok kebenaran. Nah pertanyaannya seharusnya apa sih penyebabnya mereka menolak kebenaran? Itu. Penyebabnya dua. Yang paling asasi. Kata Allah, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka mengingkari ayat Al-Quran itu, ayat tentang kenabian Nabi Musa, nabi-nabi yang lain, dan juga kenabian Muhammad SAW, karena dua hal. Zulman wa uluwa. Karena mereka zalim dan menyombongkan diri. Ya, egois. Ingat ya, yang membuat mereka seperti itu apa? Egois. Surat An-Naml ayat 14. Coba surat An-Naml ayat 14. Itu sebab utama Yahudi atau ahli kitab Nasrani tidak mau mengikuti kebenaran. Karena dua hal. Apa tadi? Zulman. Zalim itu artinya apa zalim? Menempatkan suatu bukan pada tempatnya. Masuk di dalamnya orang Yahudi, orang Nasrani, pelaku bid'ah, pelaku syirik. Pelaku bid'ah menempatkan suatu bukan pada tempatnya enggak? Iya, seharusnya ikuti sunnah Rasul, maka malah ikuti sunnah siapa? Sunnah siapa saja. Yang penting tidak bertentangan dengan hawa nafsu dia. Itu dua sebab utama ya. Zalim dan egois. Egois, sombong. Walaupun ada yang lainnya. Ada yang lain juga yang membuat mereka menolak. Seperti terlalu mentuhankan akal. Akal jadikan sebagai hakim untuk syariat. Padahal akal itu untuk dijadikan hakim bagi kentut saja tidak bisa. Coba suruh akal untuk pikirin kentut. Bisa dipikirkan gak kentut? Tidak bisa. Kentut itu tidak bisa dipikirkan. Gimana bentuk wajahnya, gimana dia mancung apa pesek hidungnya, nggak ada kan? Lebih aneh lagi kalau antum pikirkan dia tembak tumit kena hidung. Tumit dia tembak kan, tembak ke bawah. Kenanya di mana? Di sini.
Itu tidak bisa. Akal itu tidak bisa menjadi hakim buat syariat. Nah, mereka sesat gara-gara apa? Akal dijadikan hakim buat syariat. Kemudian di antara lagi cara berkias yang salah. Cara kias yang salah. Kias itu ada macam-macam. Kias aulawiyah, ada kias untuk menetapkan hukum. Nah, kias untuk menetapkan hukum ini meliputi 4 rukun. Rukun pertama ada barang yang dikiaskan. Rukun kedua barang apa yang menjadi kiasannya. Yang pertama furu'nya, yang kedua aslinya. Yang ketiga syarat rukunnya ada hukum yang sama di antara keduanya. Kemudian untuk menentukan hukum ini syarat yang keempat. Illah namanya, sebab. Mereka berkias-kias saat ini. Misalnya maulid Nabi dikiaskan dengan beras. Nyambung gak? Gak nyambung. Gimana maulid Nabi kiasnya dengan beras? Yang boleh dikias dengan beras dengan apa? Gandum. Kenapa boleh dikias beras dan gandum? Karena ada ilah. Ilahnya sama-sama makanan pokok. Hukumnya sama-sama boleh. Dan hukumnya diwajibkan zakat juga. Jelas? Sekarang kita kias maulid Nabi dengan gandum. Nyambung gak ini? Maulid Nabi makanan pokok gak? Bukan. Gandum makanan pokok. Hukum keduanya berbeda. Ini hukum klasik sudah ada gandum itu, maka cari barang baru yang bersama dengan dia. Dia itu beras, makanan pokok. Dan hukum sama-sama boleh dan sama-sama nantinya hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat sama-sama dikeluarkan zakat. Dan juga hukum jual belinya. Nah, boleh jual beli beras dengan adanya takaran yang ditambah. Karena dia masuk komuniti riba. Sekarang komuniti apa maulid Nabi? Hukumnya berbeda jauh, tidak bisa kias-kias. Maka orang itu salah dalam masalah apa? Kias kadang. Tapi mereka doktor, walaupun dokter. Ya. Doktor yang dokter. Kalau dia salah kias ya salah, dia kan punya aturan agama kita. Ya, cukup? Subhanakallah, fadhal. Syukran Ustaz. Afwan, barakallahu fikum. Barakallah. Di awal kajian Ustadz tadi sampaikan bahwa orang yang tidak mengikuti sunnah berpecah belah. Contohnya tadi orang-orang yang berkumpul di Monas misalnya. Saya melihat juga bahwa orang-orang yang mengikuti sunnah juga nampaknya juga berselisih itu. Sebenarnya konsep ukhuwah di dalam Islam itu seperti apa? Apakah kalau di Indonesia itu kan konsep ukhuwahnya atau persatuannya itu kan Bhinneka Tunggal Ika, Ustaz. Kalau di Islam seperti apa sehingga kita juga menjadi kokoh dan memang itu tidak saling menyalahkan, tidak saling menghujat. Syukran, jazakallahu khair. Kalau kita melihat perselisihan secara kelompok, perselisihannya adalah akidah. Perselisihan terjadi karena akidah. Kalau kita melihat perselisihan dalam ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, perselisihannya masalah furu'. Masalah ijtihadiyah. Dan cara berselisihnya juga dengan dalil. Di antara mereka menggunakan apa? Dalil. Dan perselisihan itu tidak mempengaruhi kepada perpecahan dalam akidah. Hanya perselisihan seperti masalah ijtihad kontemporer. Contoh nih masalah berdakwah dengan adanya wasilah majmu'ah. Majmu'ah itu WhatsApp. Menggunakan WhatsApp. Sebagian tidak setuju. Takut terbentuk hizbiyah. Takut terbentuk apa? Hizbiyah. Tapi ini kan tidak ada dalil sebelumnya. Sebagian mengatakan tidak. Ini hanya wasilah. Karena wasilah maslahat mursalat itu dilihat daripada manfaatnya. Dan dia bukan suatu yang diharuskan atau suatu ritual ibadah yang bukan. Itu wasilah. Itu perselisihan terjadi seperti itu.
atau hal-hal lain lah. Seperti orang berkumpul mengajak orang dalam dakwah dengan melalui hal-hal mubah, ngumpul tukang cukur misalnya gitu. Sebagian mengatakan ini perkumpulan tukang cukur ini tidak boleh nih. Ya memang tidak boleh, tapi ketika kita ajarkan mereka agama boleh kan. Hal-hal seperti ini. Tapi kalau dilihat, dipantau oleh kita tidak ada yang berkaitan dengan akidah. Akidah kita sama kok. Ya, karena persatuan itu tidak hanya fisik yang diharapkan. Tapi apa? Keyakinan. Ya, wa anta 'alal haq wa in kunta wahad. Anta 'alal haq wa in kunta wahdak. Persatuan itu engkau berada di atas kebenaran meskipun seorang diri, kata Ibnu Mas'ud. Makanya Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah perang enggak mereka? Perang. Masih bersatu enggak mereka? Masih. Contoh. Spontan persatuan itu pasti terjadi karena memang mereka satu akidah. Orang Romawi dengar berita Muawiyah lagi perang dengan Ali bin Abi Thalib. Kata orang Romawi, kesempatan nih. Ada desa kecil yang dikuasai oleh kaum muslim, kita rebut kembali. Desa itu ngirim surat ke Muawiyah. Muawiyah ini, karena semua khalifah pasti mengandalkan Muawiyah sebagai panglima perang. Orangnya hebat, gagah, ganteng lagi. Muawiyah itu kalau berdiri sebagai panglima, orang melihat karismatiknya luar biasa. Jangan kata lihat, Romawi itu dengar baca suratnya aja udah takut. Begitu Muawiyah tahu, dan lagi perang sama Ali nih. Dibalas oleh Muawiyah suratnya, kirim ke Romawi. Kalian jika menempatkan sejengkal kaki, telapak kaki kalian di tanah itu, saya ajak sepupu saya. Siapa sepupunya? Ya Ali bin Abi Thalib. Saya ajak sepupu saya untuk menyerang kalian habis-habisan. Maka mundur. Jangan kata datang Romawi itu. Ya untuk menempatkan telapak kaki aja di negeri kaum muslimin tidak berani pulang. Dalam cerita ini ada spontanitas persatuan antara Ali dan Muawiyah yang lagi berseteru waktu itu. Berseteru masalah ijtihad di zamannya. Sampai terjadi peperangan. Tapi begitu ada yang mengganggu spontan persatuan itu kan. Satu. Kenapa? Satu akidah mereka. Itu. Yang terjadi ini perselisihan khilafiyah ijtihadiyah. Sedangkan kelompok-kelompok ini walaupun bersatu fisiknya, mereka berpecah dalam urusan apa? Akidah. Satu mengatakan Utsman, satu mencaci maki Abu Bakar, Umar dan Utsman. Syiah satunya berkelakuan Khawarij. Satunya berkelakuan Sufi yang tari ketika dia berzikir, menari-nari. Gimana bisa satu? Ya tentu setelah itu mereka akan berpecah belah juga. Gitu. Sedangkan kita walaupun berselisih tetap bertemu kan? Bertemu. Ada ustadz, dimarahi ustadz lain gara-gara begini-begini. Ya dia hadir juga kajian di ustadz itu. Duduk dia di majelisnya. Contoh perselisihan seperti ini. Yang luar biasa. Kalau dilihat sih ini kurang adab tapi bagus untuk jadi pelajaran. Ya. Ibnu Hubair. Al-Wazir Ibnu Hubair dengan muridnya Abu Muhammad Al-Ashiri Al-Maliki. Dua orang ini secara madhab berbeda. Madhab fikihnya, ijtihadnya berbeda. Yang Ibnu Hubair gurunya ini Hambali. Abu Muhammad Maliki. Al-Maliki. Ibnu Ubair Hambali ini Maliki. Ini cara kita berselisih dalam ijtihadiyah. Contoh sekaligus contoh ini. Nah, Ibnu Ubair ini seorang menteri berilmu kaya raya. Si murid seorang menuntut ilmu, dia rakyat jelata yang alim gitu, miskin. Perbedaannya banyak kan, tapi satu keyakinan mereka. Mazhab berbeda. Suatu ketika Ibnu Ubair alim, orang alim yang memegang pendapat Imam Ahmad saja. Kalau mau bertanya, mana pendapat Imam Ahmad? Tanya ke buku dia, namanya Mufradatul Imam Ahmad bukunya. Kitabnya Mufradatul Imam Ahmad. Nah kitab ini sebagiannya diprotes oleh muridnya. Kata muridnya, wahai imam,
Itu bukan pendapat Imam Ahmad saja. Imam Malik juga berpendapat demikian. Berseterulah dua guru dan murid ini. Dan ini wajar. Di zaman itu debat murid dengan guru udah biasa. Ya enggak ada ulama lain ikut campur. Biarkan aja mereka berdebat sama-sama berilmu. Begitu Ibnu Hubair mengatakan ini kitab yang menunjukkan bahwa ini pendapat Imam Ahmad. Ini ulama yang hati juga sepakat semuanya pendapat Imam Ahmad. Ente aja yang berselisih dari tadi. Kata si guru. Kata murid, enggak. Itu tetap pendapat Imam Malik. Kata murid tadi. Gurunya manusiawi kan. Manusiawi muncul marahnya. Berdiri di guru ini. Abahiyamatun ant. Apa engkau binatang ternak. Dari tadi dijelasin enggak ngerti-ngerti. Gitu. Ini saat apa? Saat dia manusiawinya muncul. Ilmunya tertutup. Bubar kajian. Apa besoknya mereka tidak mau hadir lagi? Hadir semuanya. Begitu diumumkan Ibnu Hubairah mengisi kajian. Nggak ada yang duduk nongkrong di pojok masjid. Ah kamu itu guru kurang ajar. Nggak ada. Di mana murid tadi duduk setelah datang kajian berikutnya? Apa dia duduk di pojok bikin kajian sendiri? Jangan ikuti kajian guru itu. Qulil adab dia marahi saya kemarin. Enggak. Abu Muhammad duduk persis depan gurunya tempat dia duduk. Dia mencatat, dia buka kitab. Dia pegang pena. Seakan-akan tidak ada terjadi apa-apa dengan gurunya. Gurunya lihat Abu Muhammad depan situ. Berdiri. Berdiri lagi dia. Semua orang di belakang katakan. Marahi lagi. Itu pasti dimarahi lagi. Kena marah lagi. Karena Ibnu Hubairah kemarin marah kan. Berdiri juga marah. Begitu disuruh. Wahai Abu Muhammad kau berdiri. Dipeluklah sama gurunya. Dipeluk oleh gurunya. Kemudian setelah itu kata gurunya kepada semua yang hadir. Wallahi demi Allah. Abu Muhammad al-Ashiri al-Maliki lebih baik daripada aku. Sumpah oleh gurunya. Dia lebih baik daripada aku. Gimana dia tak dikatakan lebih baik? Dia ada masalah kemarin seakan-akan tidak ada masalah. Kata sang guru, saksikan hari ini dia harus kisos. Dia harus katakan kepada saya, kamu binatang ternak seperti katakan kepada dia. Kata muridnya, enggak ada. Enggak saya ingat tuh perkataan Anda. Kesalahan Anda yang kemarin tuh, saya lupa karena terlalu banyak faedah yang saya catat dari Anda. Yang dilupakannya apa? Hah? Kesalahan gurunya yang satu. Maka kata sang guru, kisos saya enggak mau ngajar. Enggak, kata murid, enggak mau saya kisos. Terlalu banyak kebaikan Anda, sehingga saya tidak mau kisos. Apa kata murid yang lain? Wahai imam, engkau tidak akan ngajar-ngajar kalau seperti ini. Dan dia tidak akan pernah mau membalas Anda. Kata sang murid-murid yang lain. Caranya supaya Anda lepas diri dari kesalahan ini. Karena guru takut dihisab nanti di yaumul kiamah. Itu yang ditakutinya. Murid tidak mau. Tidak mau dia balas. Akhirnya dinasihati oleh murid-murid yang lain. Kalau Anda mau menebus kesalahan Anda. Dia punya hutang tuh 100 dinar. Berapa hutangnya? 100 dinar bukan untuk bergaya hidup. 100 dinar karena habis beli kertas sama pena untuk belajar. Dia hutang. Ibnu Hubairah dikasih tahu dia punya hutang. 100 dinar. 1 dinar berapa? 4,2 gram emas. Berarti 100 dinar 420 gram emas. Berapa? 420 gram emas. Hampir setengah kilo. Iya. Sekarang berapa emas? 1 juta lah anggap. Iya. 420 juta dia punya hutang. Untuk apa? Untuk belajar. Nulis. Karena waktu itu kertas mahal. Sekarang kertas di mana-mana. Mahal kertas. Kemudian Ibnu Hubairah memanggil ajudannya. Mana uang? 200 dinar. Diberikan 100 dinar untuk bayar hutangnya ke orang yang punya uang. 100-nya dipaksakan untuk diberikan kepada Abu Muhammad al-Ashiri. Oleh karena itu, saya tidak mau mencaci maki antum karena tidak punya 200 dinar. Itu menunjukkan bahwa perselisihan mereka hanyalah satu hal yang bisa diselesaikan dengan cepat. Yang terjadi sekarang perselisihan seperti itu. Saya pernah berdiskusi dengan salah seorang ustadz yang berselisih dengan ustadz tertentu. Dia nasihati anak. Ustadz Maskur, jangan lihat kami berselisih, kami hatinya pecah, enggak. Apalagi kami ini orang Arab nih ceritanya. Ustadz orang Arab, kami orang Arab nih, suara kami memang begini. Tapi hati kami itu insya Allah lembut katanya. Apalagi kami dari Yaman. Ya udah,
tinggalin aja. Kita tidak terlalu mencela mereka di sisi itu. Untuk apa kita bicara yang lemah lembut tapi nantinya Abu Bakar dicela seperti Syiah. Ada kan orang-orang Syiah yang lemah lembut. Bagus kata-katanya itu seakan-akan menyatukan umat. Yang menyatukan umat untuk dia bukan untuk Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya kira itu. Bagaimana kiat-kiat supaya kita tidak pecah belah? Tentu kita ingat setan itu menghancurkan agama kita dengan beberapa langkah. Langkah pertama diajak syirik. Itu kita tidak mau kan? Kemudian bid'ah, kita udah tahu masalahnya. Dosa besar kurang selera, tidak selera. Dosa kecil bisa dihapus dengan sholat, dengan perbuatan baik, walaupun sering terjadi. Kemudian dilalaikan kita. Kita juga kurang begitu bernafsu dengan main game online kan. Dan itu melalaikan semuanya. Apalagi sekarang kita udah ngaji serius, main bola udah tidak begitu nafsu, ya dan seterusnya. Nah, sanggup juga dia. Kita dibuat untuk beribadah dengan cara bodoh. Yaitu melakukan yang utama, meninggalkan yang lebih utama. Seperti apa? Melakukan sholat sunnah, tidak mau dengar perkataan orang tua. Melakukan sholat sunnah, tidak mau mendengarkan perkataan suami. Ini termasuk langkah setan. Ingat ibu-ibu, kalau suami minta air minum dan ibu-ibu lagi sholat duha, tinggalkan sholat duhanya, ambil air minum. Kenapa? Karena perintah suami wajib, sholat duha sunnah. Kalau Anda lanjutkan juga, Anda mengikuti langkah setan. Makanya wanita tidak boleh puasa sunnah sampai izin dari suaminya. Semuanya yang tidak mau, tidak bisa dilakukan karena yang bersangkutan berilmu, maka dia gunakan yang keempat. Ini yang terjadi pada diri kita. Dicari hal-hal yang memicu perpecahan untuk kita berpecah belah. Diadu domba oleh setan itu. Nah, ini kita harus awas. Bagaimana adu dombanya? Melalui hasad, melalui dengki, setiap pagi sarapan pakai daging saudaranya. Tahu nggak sarapan pakai daging saudara? Iya, gibah. Sarapannya tuh. Pergi belanja sayur, ibu-ibu ke tempat sayur. Itu begini. Ini lagi sarapan dia. Ya enggak? Ini perpecahan semua. Mulai dari sini ditata hati. Oleh karenanya Ibnu Taimiyah dan yang lainnya mereka tata hati supaya mereka tidak berpecah belah. Saya kira cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.